Mungkin begitu Ustaz. Tapi Ustaz Rahmat, saya tanya dengan jujur. Jenengan ingin pindah akidah mengikuti saya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama atau tetap mengikuti Wahabi? Pengen pindah akidah. Pengen pindah akidah. Ya, wis ya. Pengen pindah akidah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Saya berjanji akan keluar dari akidah saya. Dan saya akan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tidak ada ya, tidak ada argumen sama sekali kecuali nunduk sama dengan hewan yang dicolok hidungnya ya ditarik kemana-mana ya. Tidak ada. Kalau Ustaz Salaf dia akan membantah dengan dalil ya, bukan diam dan diam. Tidak ada seperti begitu. Dia mempertahankan tentang nas, tentang dalil dan manhaj yang dia miliki berdasarkan dalil-dalil yang dia dapati, yang dia hafal, yang dia kuasai, yang dia mampu untuk menghujahkan orang dengan dalil-dalil tersebut. Tidak diam seperti itu. Maka saya katakan ini adalah settingan ya. Lagi-lagi ini adalah settingan supaya seakan-akan orang itu bertobat dari dakwah salafiyah yang mereka tuduh adalah Wahabi ya. Di laut ayo hasilnya disarankan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah, sahabat Lampai Channel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas terkait dengan sebuah video yang tersebar. Ya mungkin antum sudah melihat video ini, tapi perlu kita bahas, yaitu terkait dengan ada mantan Wahabi katanya yang bertobat menjadi ahli sunnah wal jamaah. Itu yang ada di ada di konteks dalam video ini. Nah, di sini kita akan membahas kenapa saya angkat di Lampai Channel, karena ini ada keganjilan dari video yang tersebar ini ya, katanya mantan Salafi, mantan Wahabi itu bertobat lagi, kembali ke jalan yang benar. Ya, berarti mereka sudah mengaku bahwasanya itu mereka lah yang jalan kebenaran, yang di luarnya itu bukan berada di jalan kebenaran. Nah, di sini videonya berdurasi 23 menit ya, tapi saya tidak membahas secara keseluruhan, kita skip saja, kita ambil saja hal-hal yang perlu kita bahas. Walaupun memang semuanya kita perlu bahas ya, tetapi waktu yang sangat panjang itu tidak memungkinkan kita untuk membahas secara keseluruhan. Tetapi intinya adalah di sini katanya mantan Wahabi bertobat mengikuti ahli sunnah wal jamaah katanya ya. Nanti kita sama-sama menyaksikan sahabat Lampai Channel. Ya, di sini ada keganjilan ya, saya katakan ada keganjilan. Kita lihat. Apa namanya? Ini apa namanya, sampaikan kepada saudara-saudara. Silahkan kalau mau ceramah kemana-mana. Silahkan kalau mau ceramah kemana-mana sesuai dengan akidahmu, silahkan. Tapi jangan pernah mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah Nahdlatul Ulama ini orangnya jutaan, sudah mayoritas seluruh Indonesia. Tapi ajaran panjenengan itu masih minoritas di Indonesia. Lama kelamaan di TV Rojar, TV dan lain sebagainya membid'ah-bid'ahkan kami diam. Ingat, sekali masih itu diteruskan, kami akan bersatu seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, bisa menggempur aliran itu, bisa mengusir Wahabi dari Indonesia. Itu akan sangat dan mungkin bisa kita usir dari Indonesia. Ingat, silahkan kalian mengkaji apapun, silahkan. Sesuai dengan akidahmu, silahkan. Jangan sirik-sirikkan orang yang berziarah kubur. Jangan membid'ah-bid'ahkan orang yang berziarah kubur. Ini fatal ini. Gak sepaham, silahkan. Tetapi satu yang perlu dipaham. Ajarkan mereka syariat sesuai dengan pemahaman akidah mereka. Ajarkan manhaj sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi satu syarat, jangan pernah membid'ah. Maaf, omongan saya agak kenceng karena agak semangat. Saya di Malaysia itu selalu berhadapan orang-orang yang model sampean seperti gini.
Tapi alhamdulillah banyak yang tobat. Nah, ini tanya Abbas Syihabuddin. Oh, Iya, Pak. tobat. Ini Abbas Syihabuddin ini selalu mengikuti saya ke Malaysia sana. Jadi begini Ustadz Rahmat ya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Karena jenengan silaturahim ke sini, bertanya tentang masalah apa namanya kuburan bid'ah, terus apa itu maulid bid'ah, terus tahlilan bid'ah, sudah saya jawab semuanya. Mungkin ada yang belum paham, mungkin jenengan tanyakan. Mungkin begitu Ustaz. Tapi Ustaz Rahmat saya tanya dengan jujur. Jenengan ingin pindah akidah mengikuti saya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama atau tetap mengikuti Wahabi? Pengen pindah akidah. Pengen pindah akidah. Ya, wes ya. Pengen pindah akidah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Diikuti saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan keluar dari akidah saya, dan saya akan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Insyaallah. Dan saya berjanji dan saya akan tidak mengulangi untuk membid'ah-bid'ahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya keluar dari akidah saya. Dan mulai malam ini seterusnya saya akan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada unsur paksaan apapun. Yes, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Lampa Channel yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum sudah melihat, menyaksikan ya. Saya tadi katakan kita skip ya, kita untuk mempercepat saja karena waktu juga ya. Nah, di sini sahabat Lampa Channel kita melihat ada 2 poin yang kita bahas di sini. Yang terkait dengan pembicaraan mereka, yaitu membidah-bidahkan dan mensyirik-syirikan. Kita membedakan terkait dengan amalia-amalia mereka, maulid ya. Kemudian membedahkan terkait dengan ziarah. Siapa yang membedakan tentang ziarah? Ya. Itu suatu hal yang dusta ya. Kita semua berziarah dan itu perintah Rasulullah SAW. Yang awalnya dia melarang wanita, kemudian dia memerintahkan karena lebih dekat untuk mengingat kepada kematian. Yang kami melarang adalah, yang kami mengingatkan adalah ketika orang menjadikan kuburan itu sebagai mata pencaharian, sebagai hal yang dikeramatkan, mau mengambil berkah dari kuburan itu dan penghuni kuburannya ya, itu yang diingatkan, bukan membid'ahkan. Itu harus diluruskan. Kemudian saya melihat di sini katanya ini Ustadz Rahmat ya, kok diam seperti ini. Makanya dalam ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ini adalah settingan. Ini adalah settingan. Ya, manggut-manggut seperti begini. Tidak ada salafi Ustaz, apalagi Ustaz yang dikatakan Ustaz salafi sampai manggut-manggut seperti begini ya. Diam saja, tidak ada ya, tidak ada seperti begini. Dia akan mempertahankan tentang akidahnya. Dan tadi terakhir dia akad nikah ya. Akad nikah untuk keluar dari salafi, dari Wahabi, kembali ke Nahdiyin ya. Dengan diamnya tersebut. Ya, ini abal-abal namanya. Ya, Ustadz salafi yang abal-abal, katakan seperti ini. Tidak ada argumen sama sekali kecuali nunduk sama dengan hewan yang dicolok hidungnya, ya ditarik kemana-mana ya. Tidak ada. Kalau Ustadz salaf dia akan membantah dengan dalil ya, bukan diam. Tidak ada seperti begitu. Dia mempertahankan tentang nas, tentang dalil dan manhaj yang dia miliki berdasarkan dalil-dalil yang dia dapati, yang dia hafal, yang dia kuasai, yang dia mampu untuk menghujahkan orang dengan dalil-dalil tersebut. Tidak diam seperti itu. Maka saya katakan ini adalah settingan ya. Lagi-lagi ini adalah settingan supaya seakan-akan orang itu bertobat dari dakwah salafiyah yang mereka tuduh adalah Wahabi. Ya, itu dusta dari mereka. Ini hanyalah settingan saudaraku. Ya, sahabat Lampa Channel semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ini hanya settingan. Tidak ada ustaz salafi yang akan diam seperti begini ya. Cuma diam saja biarkan orang berbicara. Kita memiliki memiliki adab di dalam berdialog. Berikan dia kesempatan untuk berbicara. Tapi saya lihat di sini dari awal sampai 23 menit, hampir 24 menit diam saja terus dan hanya satu orang yang berbicara. Ngomongnya seperti apa di situ? Di mana kesempatan katanya Ustaz Rahmat akan berbicara? Dia berbicara cuma dia pelan saja ya. Seakan-akan takut sekali dengan
orang yang satu ini ya. Itulah sahabat Lampau Channel. Bagaimana pendapatnya antum? Ini suatu settingan yang akan membuat menggiring opini publik seakan-akan banyak ustaz-ustaz salafi yang keluar kemudian masuk ke Nahdiyin, masuk ke Nahdlatul Ulama yang mereka anut sekarang ini. Tidak ada ya, bahkan kebalikan sahabat Lampau Channel. Banyak orang yang dari mereka itu kembali ya ke jalan yang benar, ke dakwah salafiyah. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri, itu kejadian, itu secara alamiah terjadi. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini adalah settingan. Demikian sahabat Lampau Channel, bagaimana pendapat antum? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين